Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rina Epianti, peserta PPG nomor 20903277 dan nomor daftar ujian UP-nya nomor 2020506616. Hari ini saya akan mengambil rekaman untuk video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, baik semuanya ya. Sehat ya? Ya, alhamdulillah semuanya siap. Kita akan mengikuti pelajaran di siang hari ini. Oke, apakah kalian sudah siap dalam mengikuti ujian yang akan dilaksanakan awal minggu depan besok? Iya, Bu. Ya, harus siap ya. Dipersiapkan semuanya agar kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran siang ini, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca doa agar bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Fahri dipimpin berdoa. Doa dulu lah. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, kalian untuk mengisi daftar hadir melalui WA Group yang sudah Ibu kirimkan aplikasinya ya. Masing-masing silakan diisi sesuai dengan nomor urutnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu menggambar ilustrasi. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Dengan kompetensi dasar menggambar ilustrasi dengan teknik manual dengan tujuan pembelajaran menggambar ilustrasi teknik manual. Nah, apakah di antara kalian masih ada yang ingat apa itu menggambar ilustrasi? Gambar untuk memperjelas. Apa Andriano? Kurang jelas suaranya? Gambar untuk memperjelas. Gambar untuk memperjelas. Ada lagi yang lain? Gambar yang lucu-lucu seperti kartun, Bu. Gambar yang lucu-lucu bentuk kartun. Iya, ada lagi? Gambar tumbuhan, Bu. Apa? Kurang jelas suaranya? Gambar hewan dan tumbuhan, Bu. Gambar hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya, benar semuanya. Apa yang sudah kalian utarakan ya. Jadi, konsep menggambar ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi dengan tujuan gambar untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Dengan fungsi gambar dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Objek gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu ya. Ingat ya anak-anak ya. Ingat, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, tadi mengenai konsep menggambar ilustrasi.
Nah, ketika kita akan membuat gambar ilustrasi, pasti diperlukan alat dan bahan. Ya kan anak-anak ya? Nah, sekarang siapa yang masih ingat alat dan bahan apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar ilustrasi? Saya, Bu. Oke. Alatnya kuas dan ovalet, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Minyak, Bu. Oke, terus ada lagi yang tahu? Pensil warna dan air, Bu. Apa? Kurang jelas? Bahannya pensil warna dan cat air, Bu. Iya, benar sekali. Itu bagian-bagian dari alat dan bahan yang digunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Di antaranya ada kuas, cat minyak, bisa juga menggunakan rapido, bisa juga menggunakan pensil, cat air, ya. Terus bisa juga menggunakan bahan buku ataupun kain, ya, tergantung bahan yang akan digunakan. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahan dan alat, kita juga unsur dan objek untuk menggambar ilustrasi itu apa saja? Ada yang tahu? Unsur atau objek gambar ilustrasi itu apa saja, Nak? Unsur objek menggambar ilustrasi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, benar sekali, Fahri. Jadi unsur untuk menggambar gambar ilustrasi itu bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, salah satunya contoh ini, ada gambar manusia. Jadi ketika kalian mau menggambar manusia, manusia itu kan banyak sekali dimensinya, termasuk seumpamanya ada anak-anak, balita, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Jadi ketika kita mau menggambar ilustrasi, kalian harus paham proporsi ataupun anatomi manusia, ada juga gambar hewan, ya. Gambar hewan, nih contohnya gambar hewan. Gambar hewan itu berbagai macam, bisa hewan darat, hewan laut, ataupun hewan udara. Juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga kalian bisa membuat gambar pohon, bunga, ataupun rumput-rumput yang ada di sekitar kalian, bisa kalian jadikan model untuk gambar ilustrasi. Ya. Nah, selanjutnya kita sudah membahas apa itu unsur, apa itu alat dan bahan ataupun konsep. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya kita membuat langkah-langkah menggambar ilustrasi. Biasanya kalau menggambar ilustrasi itu apa saja yang harus kita persiapkan, anak-anak? Ada yang tahu? Coba mic-nya agak didekatkan supaya suaranya jelas. Ulangin lagi, Ibu kurang dengar suaranya. Ya, Laila, apa tadi? Membuat sketsa. Coba ulangi, Laila. Buat sketsa. Oh, mungkin jaringannya ya, agak putus ya.
Oke, jadi menggambar ilustrasi itu awalnya membuat sketsa ya, gitu ya? Oke, yang lain ada lagi? Memberikan warna, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Coba di mute dulu. Siapa tadi? Menentukan gagas. Menentukan. Ulangi, Putri. Menentukan gagasan, Bu. Ya. Jadi langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi itu yang pertama menentukan gagasan. Setelah menentukan gagasan, membuat sketsa. Setelah itu mewarnai, baru penyelesaian akhir. Jadi maksudnya penyelesaian akhir ini setelah kalian mewarnai, kalian bisa buat gambar itu mempercantiknya seperti apa? Apakah perlu ditambahkan bayang-bayang? Apakah perlu nanti dikasih aksen pemanis supaya gambar ilustrasi yang kalian buat bisa dapat menghasilkan gambar yang lebih maksimal sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya, ini ada contoh gambar ilustrasi. Ya. Jadi tergantung kalau kalian mau menggambar ilustrasi, diamatin dulu temanya mau apa, ceritanya mau apa, seperti itu ya. Ini juga Ibu kasih contoh gambar ilustrasi. Nah, minggu lalu Ibu juga sudah memberikan kalian video pembelajaran bagaimana cara menggambar ilustrasi ya, yang sudah Ibu kirimkan di link WA Group. Nah, untuk kegiatan hari ini, karena kemarin Ibu sudah memberikan video pembelajaran yang Ibu buat, hari ini Ibu berikan kalian link YouTube. Silakan nanti kalian amati di dalam link YouTube tersebut. Di sini Ibu kasihkan contoh 2 link ya. Yang pertama nanti kalian bisa buka, yang tadi sudah Ibu share juga di WA Group. Nah, setelah ini nanti silakan kalian Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan anak-anak berlatih menggambar ilustrasi dengan melihat dan menirukan langkah-langkah menggambar dari tayangan video YouTube tersebut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, jangan lupa nanti divideokan ya untuk kegiatan kalian dalam mengambil langkah-langkah pada tayangan video tersebut. Jangan lupa ketika kalian membuka link YouTube, kalian subscribe pada bagian YouTube tersebut ya. Silahkan anak-anak untuk membuka dan mengamati channel YouTube yang sudah Ibu bagikan di halaman WA Group. Ibu kasih waktu 30 menit, nanti kita langsung join kembali setelah kalian selesai ya. Selamat siang anak-anak. Nah, bagaimana tadi sudah mengamati dan mengikuti link yang ada di YouTube? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, coba tunjukkan hasil yang kalian buat. Sampai apa? Oke, coba salah satu dulu ceritakan, Andriano.
Nama saya gambar bunga matahari dan bunga tulip, Bu. Gambar bunga matahari dan bunga tulip. Ya. Ada lagi? Kalau saya Doraemon sama Doremi, Bu. Doraemon dan Doremi. Doremi. Ada lagi? Gambar saya hewan dan tumbuhan, Bu. Hewan dan tumbuhan. Iya. Jadi itu tadi kalian gambar pada video pertama yang kalian lihat tadi. Pada video pertama itu adalah gambar bunga matahari dan bunga tulip ya, dengan narasi cerita bahwa bunga tulip merasa dirinya lebih cantik dari bunga matahari. Seperti itu ya anak-anak. Kira-kira susah atau mudah tadi kalian mengikuti gambar ilustrasi sesuai dengan video anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, bisa ya? Alhamdulillah ya. Nah, untuk tayangan video yang keduanya, itu tadi benar. Ini adalah gambar Doraemon dan gambar Dorami. Dengan narasi cerita bahwa Doraemon dan Dorami ini adalah kakak beradik dalam cerita di kartun ya. Nah, sudah jelas kan semuanya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Ya, Bu. Oke, siapa? Andriano ya yang mau tanya ya? Ya, Bu. Oke, apa pertanyaannya? Bagaimana cara menggambar ilustrasi yang baik? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, kalau kita mau menggambar ilustrasi supaya hasilnya bagus, baik, kalian harus terlebih dahulu menentukan tema cerita. Ya, jadi direncanakan dulu tema apa yang ingin kalian buat gambar ilustrasi. Setelah tema kalian tentukan, kalian menentukan gambar yang akan kalian jadikan modelnya. Umpamanya contohnya temanya kartun. Kartun apa yang akan kalian ambil? Nah, cari dulu gambar kartunnya supaya kalian lebih memahami detail proporsi ataupun anatomi gambar tersebut. Nah, setelah tema, terus gambar, terus kalian juga sudah tahu proporsi anatomi tubuhnya, barulah mulai dibuat di buku gambar ataupun di media-media yang sudah kalian siapkan. Setelah kalian mulai lakukan sketsa dengan baik sesuai dengan narasi cerita yang kalian lakukan. Setelah itu barulah kalian mewarnai. Mewarnai bisa menggunakan teknik kering ataupun teknik basah. Kalau menggunakan teknik kering, kalian bisa menggunakan pensil warna, arang, ataupun krayon. Kalau teknik basah, kalian bisa menggunakan cat minyak, cat air, ya, benda-benda yang menghasilkan atau memiliki penambahan cairan. Itu yang disebut dengan teknik basah. Ya, itu baru kalau sudah dimulai pewarnaan, kalian amati kira-kira
Sudah sesuai belum ya pewarnaannya? Ini kira-kira perlu ditambahkan apa namanya, gradasi pewarnaan tidak? Gelap terangnya di bagian mana? Nah, itu harus kalian munculkan supaya hasil gambarnya lebih jelas dan lebih maksimal, ya. Riano? Ya, oke ya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau gitu untuk kalian minggu ini Ibu kasih tugas membuat gambar ilustrasi pada kertas gambar. Amati lingkungan, kemudian jadikan salah satu objek untuk dijadikan gambar ilustrasi. Ya. Nah, setelah nanti kalian buat gambarnya, lalu tugas gambar ini kalian foto hasilnya, lalu kirimkan ke link LKPD. Ini alamatnya, tadi juga ada di WA Group, sambil mengerjakan soal di halaman LKPD tersebut, ya, tentang soal pengetahuan, ya. Jadi jangan lupa, selain kalian mengunggah hasil gambarnya yang sudah kalian foto, ya, kalian unggah di Google Doc di halaman LKPD ini, kalian juga mengerjakan soal pengetahuan. Terus jangan lupa klik bagian kelas, sesuaikan dengan kelasnya, terus tulis nama. Ya, langsung ya, Ibu tunggu nanti tugasnya hari ini juga. Jadi biar langsung Ibu nilai hasilnya. Iya, Bu. Ya. Baik. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa minggu besok kita sudah habis materi karena minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian semester ganjil. Semangat buat kalian semua ya, dipersiapkan untuk ujiannya supaya mendapatkan nilai yang baik dan cukup target dari nilai KKM, ya. Silakan ditutup kegiatan ini doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.